Halo sob, selamat hari ini. Eh, Ntar lagi Lebaran dan gue banyak lihat di sosmed soal tolnya macet, jalanannya macet, berjam-jam di jalanan. Terus ada yang pingsan, ada yang macem-macem. Ya, turut prihatin dan hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan. Gue cuma mau sharing sedikit aja dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah. Kalau mau mudik ataupun ya di jalanan lah yang berhubungan dengan kendaraan dan di jalanan dan melakukan perjalanan jauh, perjalanan yang jarak tempuhnya cukup lumayan ataupun dekat juga, kadang-kadang bisa macet. Dan itu macetnya kadang-kadang posisi kita lagi di jalan tol atau di jalan yang nggak bisa ada apapun, atau minimal warung untuk minimal kalau kita haus mau minum gitu, kalau ke toilet ya. Mungkin kalau buat buat laki-laki nggak terlalu sulit, tapi kalau buat perempuan mungkin agak sulit ya. Gue mau sharing aja soal kita pentingnya untuk persiapan sebelum perjalanan gitu. Jadi kalau kita mau jalan jauh, kita perhitungkan juga logistik yang kita bawa ya, apalagi kalau ada anak kecil, ada bayi dan lain-lain, ada orang tua yang udah sepuh gitu kan. Kalau memang lagi pada puasa nggak ada masalah, tapi pada saat macet berjam-jam dan lewat dari yang kebiasaannya, dan target kita oh di depan udah ada rest area mungkin, tapi kita belum nyampe-nyampe juga ke rest areanya. Itu pentingnya kita membawa logistik dari makanan, minuman, mungkin ada peralatan atau perlengkapannya anak-anak atau orang tua yang memiliki kebutuhan khusus. Mungkin kalau mobilnya SUV atau minibus bisa membawa toilet portable, ya macam-macam bentuknya ya, atau bisa diakalin pakai apa aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu semacet apa sih di jalanan gitu. Kalaupun di dalam kota, misalnya kita di Jakarta aja ada tol dalam kota, atau tol yang ya mungkin tol dari Jakarta Serpong gitu kan, pernah sampai macet berjam-jam dan banyak yang kehausan, banyak yang kehabisan bahan bakar, dan itu yang kita harus antisipasi gitu. Jadi kita bawa logistiknya, kita bawa eh, apa yang kita butuhkan di jalan dan kemungkinannya gitu. Jadi kita namanya persiapan. Belum tentu jalan yang kita lalui itu akan mulus-mulus aja dan tanpa macet. Ya gue bisa ngebayangin sih kalau macet sampai ada yang di berita lebih dari 20 jam atau lebih dari 6 jam di dalam mobil nggak kemana-mana, dan bahan bakar pasti boros karena masih nyala terus. Dan yang perlu diwaspadai adalah sekeliling Anda itu banyak gas karbon dioksida atau apa, karbon monoksida lah, CO. Dari gas buang kenal pot. Nah, di sekeliling Anda hati-hati, walaupun banyak angin gitu ya, tapi gas itu tidak bisa diprediksi akan masuk kemana. Kaca harus dibuka dan ventilasi mobil juga harus dibuka. Dan kalau gua sih selalu menjaga jarak dengan mobil depan pada saat kemacetan. Supaya apa? Supaya asap gas buang itu tidak terlalu dekat dengan mobil kita. Karena udah pasti bisa saja terjadi sisa gas buang itu akan masuk ke dalam kabin kita. Kalau kayak di mobil gue selalu pakai memang ada AC-nya, tapi gue selalu ada fan kecil tambahan. Jadi fan itu bisa kita paksa untuk keluar. Jadi kaca bisa dibuka dikit dan itu kita paksa keluar di anginnya untuk keluar udaranya. Sirkulasinya dari ventilasi yang di depan kita buka, dan atau kaca-kaca kita buka sedikit-sedikit, dan ada yang aliran udaranya kita buang keluar. Seperti belakang jok gue ini kelihatan nggak? Nah, ini ada kipas nih. Belakang jok gue ini ada kipas kecil. Dia tinggal colok ke lighter. Tapi itu fungsinya adalah membuang udara kalau pada saat gue di jalan. Dan orang banyak kan lupa, udah terlena dengan kondisi di dalam mobil dingin pada saat perjalanan jauh.
Tapi ventilasi yang di AC tidak pernah dibuka. Kalau kita perjalanan jauh, sebaiknya dibuka atau kaca juga dibuka. Kenapa? Karena udara kita misalnya di dalam mobil, kalau sendirian nggak ada masalah. Sendirian kita bisa menghirup udara bersih di dalam mobil, walaupun kita nggak tahu itu bersih apa enggak. Minimal oksigennya dalam mobil itu cukup untuk 1 orang atau 2 orang. Tapi kalau Anda sudah beramai-ramai, berapa hidung yang akan menghirup udara di dalam sekeliling kabin Anda? Dan tidak ada sirkulasi dari luar. Hanya itu aja yang diputar oleh AC di dalam. Itu sangat membahayakan. Kenapa? Bisa cenderung kita cepat capek, cepat ngantuk, dan itu kebanyakan mungkin jadi penyebab adalah microsleep yang kita tiba-tiba tidur dengan kecepatan tinggi. Itu yang harus diperhatikan tuh, apalagi bawa anak kecil ya. Mereka tidur belum tentu tidur nyenyak. Mungkin ada gas beracun yang masuk ke dalam pernapasan mereka. Jadi ventilasi itu penting. Jangan lupa, jadi kalau kita jalan jauh tuh ventilasi harus dibuka. Kecuali kita ngantri di jalan-jalan dalam kota yang hanya stop and go, paling sebentar, setengah jam, sejam jalan, kita nggak ada masalah. Tapi kalau sudah jalan jauh lama, apalagi di tol mau macet dan berhenti, di dalam ruangan yang Anda segitu aja dan Anda bernapas setiap detik itu menghirup berapa volumetriknya yang dihirup oleh paru-paru dan tidak ada sirkulasi, mungkin akan lebih cepat capek dan bisa juga keracunan sama oleh gas buang ya. Nah, itu yang harus diingat. Dan buka ventilasi AC itu di fan kalau lagi perjalanan jauh, itu akan lebih membuat Anda lebih segar, mengurangi resiko Anda ngantuk. Dan lagi, kalau Anda ngantuk, sebaiknya segera minggir, karena microsleep itu sangat-sangat berbahaya. Apalagi kebiasaan orang Indonesia adalah kalau ngantuk makin ngebut. Lo bisa bayangin, kalau misalnya kecepatan 60, tiba-tiba ngantuk, mobil kita kalau tidak ada, misalnya di tol gitu ya, kita out, keluar dari jalur, kerusakannya mudah-mudahan tidak terlalu parah gitu ya. Dibanding begitu ngantuk, ngebut di atas 100, mungkin kebiasaan 120, 140, gua nggak kebayang ada yang 160. Oke-oke aja silahkan. Tapi kalau gua sih penggemar 80 km per jam di atas minimum, di bawah maksimum. Gua nggak pernah lebih, karena gua sangat ngeri dengan resikonya ngantuk gitu, outnya bisa lebih jauh. Kalau lu misalnya kecepatan di atas 100, tiba-tiba lu ngantuk, lu bisa bayangin kalau lu out dari jalanan, lu akan lebih jauh mentalnya atau lu lebih rusak mobilnya daripada lu harus jalan santai. Kalau ngantuk, berhenti. Gue kalau ngantuk ya harus minum, cuci muka, segala macem, atau istirahat dulu, gue cari rest area. Kalau ada kemungkinan minggir, ya minggir, cari yang aman, mungkin di rumput. Karena kebiasaan orang Indonesia adalah memakai bahu jalan untuk kecepatan tinggi. Itu gue paling benci banget dengan seperti itu, karena lu pasti udah membahayakan orang. Dan pada saat lu butuh jalur darurat dengan kecepatan tinggi itu, yang orang lewat di bahu jalan, terus yang lagi darurat itu lagi berhenti, mau gimana? Mau kemana? Yang sering-sering kan sampai truk aja lagi berhenti di bahu jalan ditabrak. Dan itu banyak banget kecelakaan yang seperti itu. Paling sering adalah bahu jalan dan paling kanan tuh yang tabrakannya. Karena apa? Begitu di jalur cepat, paling kanan, nggak pernah ada yang mau ngasih jarak. Kalau ngasih jarak, gue sering sebel tuh kalau gue lagi ngasih jarak dengan kecepatan gue 80. Minimal gue kasih jarak gue 50-80 meter. Tapi itu adalah di selak orang. Dia ngambil jalur gue. Dan itu adalah jalur jarak pengereman gue kalau ada terjadi sesuatu. Tapi orang tidak tahu, jalur aman gue itu diambil orang. Itu yang gue paling sebel, karena mereka pengennya nempel-nempel aja. Mereka nggak ngebayangin, kecepatan 100, nempel hanya 2 meter, 3 meter, lu ngerem mendadak. Gimana lu mesti ngeremnya? Gimana lu cara menghindarinya? Ajarin gue dong. Secanggih apapun mobil lu, dengan kecepatan tinggi seperti itu, lu jaraknya pendek, lu udah gak akan bisa menghindar. Kalau lu bisa menghindar itu hanya keberuntungan lu aja. Jadi banyak kecelakaan di jalan itu karena pilotnya sembrono, bukan karena hal lain. Jarang sekali karena mobilnya sendiri. Ban pecah, ya itu mungkin ada material ada di jalanan, tapi kebanyakan adalah ban itu adalah over pressure
atau mungkin dia panas, atau mungkin dia treadnya atau tapaknya udah gundul. Itu yang bikin ban itu akan cepat pecah atau dia meletus ya. Kadang perjalanan jauh nggak dicek anginnya, tekanannya makin tinggi, bannya udah upkir, bannya udah kadaluarsa, tetap dipakai, diisi beban berat dengan barang di atas roof rack, diikat dengan seadanya. Lo bisa bayangin nggak? Lo ngerem mendadak dengan lo bawa bandulan di atas itu, di bawah, di atas atap. Taruhlah 100 kilo aja deh, atau 150 kilo, pasti lebih sih biasanya orang bawa barang itu di atas. Lo ngerem mendadak, yang di atas lo itu raknya belum tentu kuat untuk nahan dia beban untuk rem mendadak ya. G-force atau lah apalah namanya, gravitasi yang tiba-tiba ngerem mendadak, bisa mental semua tuh barang ke depan, bisa ke mobil orang, bisa ke jalanan lo sendiri, dan lo lindas mobil, lo lindas barang lo sendiri dan mobil itu terbalik, segala macam bisa terjadi. Dan menggunakan safety belt nih safety belt nih bukan dipakai dari sini ke depan badan ya, tapi dipakai dulu di belakang. Begitu lo masuk mobil lo tinggal taruh begini doang nih, ya kan, nih begini doang. Lo tuh banyak banget, dan lo nggak tahu fungsinya safety belt ini adalah untuk nyawa lo, bukan polisi, bukan siapapun, bukan undang-undang, bukan ETLE. Ini adalah buat melindungi lo sendiri. Kalau lo kenapa-napa, lo akan duduk di dalam mobil, nggak kemana-mana, nggak akan mental lo. Apalagi mobil airbag, hati-hati lo cuma pakai melintang ini aja ya, pinggang lo nggak dipegang. Begitu ada tabrakan, badan lo nggak bisa dipegang oleh safety belt, dan depan lo adalah airbag, kepala lo bisa langsung dicengklak ke belakang, dan leher lo patah. Patah leher kebanyakan adalah meninggal dunia. Batang otak mati, hati-hati. Nggak ada yang terlalu kuat ini ya, dengan impact segitu ya. Dan itu lo mesti hati-hati. Safety belt ini bukan pajangan, lo harus ingat adalah ini buat keselamatan lu, bukan buat kamera ETLE atau polisi. Ini buat keselamatan. Polisi memberikan undang-undang dan memberikan peringatan segala macam sampai ada ETLE untuk safety belt, itu buat lu, bukan buat orang lain, bukan buat polisinya, bukan cari gara-gara mau cari tilang segala macam, bukan. Mengingatkan lu, kurang sayang apa coba Korlantas, polisi, Polri ya, ngingetin nih pakai safety belt doang, padahal buat lu sendiri. Itu yang paling simpel. Dan lu jangan lupa cek dulu semua mobil lu, keliling apapun, ban, oli segala macam, rem, kanvas rem, kopling segala macam lu untuk mobil lu mau perjalanan jauh. Dan batas maksimum orang nyetir adalah 4 jam yang paling normal. Nyetir 4 jam. Jadi kalau istirahat, kalau ada gantian. Dan tadi jangan lupa adalah sirkulasi dalam ruangan kabin ini harus dibuka. Jadi kalau tertutup, lo bisa bayangin segitu banyak yang menghirup udara oksigen di situ, dan apalagi ada yang kentut. Nah, dan dia tertutup, wassalam. Jadi itu hal sepele, dan jarang orang untuk memperhatikan bahwa ventilasi pada saat Anda perjalanan jauh itu harus dibuka. Ventilasi AC ya, kaca dibuka itu lebih baik. Jadi keselamatan itu adalah nomor 1. Keluarga Anda menunggu di rumah, ngebut belum tentu cepat, ngebut belum tentu selamat. Kalau pembalap ngebut itu pasti dengan segala safety-nya, dengan safety belt, ada roll bar, ada helm, ada Hans buat pegang leher, dan lain-lain. Hans itu head and neck support kalau nggak salah ya, lo cari aja di Google deh. Jadi buat nahan leher kalau ada benturan atau sampai mereka terjadi kecelakaan tuh, untuk pembalap-pembalap mereka pakai itu supaya kepala kita nggak kemana-mana. Nah, itu harus lo perhatikan, dan semoga lo semua pada sampai ke kampung halaman dengan selamat dan bisa berlebaran bersama keluarga. Dan jangan lupa harus mudik juga sama, nggak ada yang buru-buru, nggak usah diburu-buru, yang penting semua selamat. Tidak ada yang prioritas kecuali ambulan, damkar, ada orang sakit atau pejabat penting ya. Lo nggak usah pakai ngangung-ngangung, tetot, lo minta jalan semuanya sama, bayar juga.
Lu kalau bukan orang penting ya lu nggak usah jadi seorang penting lah, santai aja. Tapi kalau lu mau pakai tata tetot buat lu biar bisa cepat dan lain-lain, dan lu bukan orang prioritas, ya udah ketakar sih model lu kayak apa. Jadi gak perlu kayak begitu, jalan santai aja lu, apalagi bawa keluarga, apalagi bawa anak kecil yang berkeliaran di dalam mobil. Hati-hati, mereka main sibuk asik di dalam, tiba-tiba lu ngerem mendadak, anak kecil yang dari belakang itu kan bisa terbang ke depan dan nembus kaca. Kalau lu masih sayang dengan keluarga lu, dengan anak lu, pakein safety belt, jalan santai, dan lu patuhi aturan lalu lintas, sabar mengantri. Kalau lu nggak sabar ngantri ya lu jangan naik mobil, ya lu pakai pesawat lah. Pesawat aja ngantri kan, lu mau masuknya kan nggak bisa lu terbang langsung lu masuk ke mobil kayak pesawatnya kan. Sampai pesawatnya juga lu mau turun mau landing juga mereka ngantri, muter dulu kalau emang penuh trafficnya, nggak bisa langsung nyampe. Ya kira-kira begitu sih, mudah-mudahan berguna. Ini ada sedikit tips dari gue. Mau didengarkan alhamdulillah, nggak didengarkan juga nggak apa-apa. Tetap semangat walaupun tidak semangat, tetap berkarya walaupun tidak berguna. Dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat lebaran untuk yang merayakannya, dan hati-hati juga untuk yang mudik, dan hati-hati juga yang untuk arus balik. Selamat hari ini.